Bahwa batik yang diakui oleh UNESCO adalah menerapkan lilin di atas kain. Oke. Jadi kalau yang namanya motif batik printing segala macam bukan batik. Halo semuanya, balik lagi sama aku Aura. Sama aku Audi Stefani di acara Basic Belajar asik, skut meluncur. Oke, buat teman-teman semuanya, udah pada nonton belum nih yang part satunya? Ayo nonton dulu kalau belum, karena kita di situ juga udah bahas banyak ya, Raya. Betul. Sekarang kita akan bahas karya-karya dan batik-batik Yang udah dibuat oleh kakak Sony. Ya kan, kakak. Iya. Maunya dipanggilnya kakak. Maunya dipanggil kakak karena biar soalnya kita 11-12 ternyata. Betul. Iya. Karena jiwanya masih jiwa muda. Betul banget. Jadi teman-teman yang kepo karya-karyanya Kak Sony tuh apa aja sih, yang mana aja sih? Yuk kita langsung kepoin aja. Boleh kan nih Kak kita kepo-kepo tentang batik-batiknya yang cantik gitu. Emang mau tahu yang mana dulu? Aduh, mau taunya sebenarnya banyak sih jujur. Mau taunya banyak banget. Kakak Berarti punyanya yang mana? Jadi yang pengen ditauin tuh apa ceritanya batik? Sebenarnya aku dari awal pengen tahu sejarah batik sendiri di Indonesia tuh seperti apa, Kak? Batik itu adalah bahasa masyarakat tanpa kata, ya. Jadi mereka tidak sekolah desain, mereka tidak sekolah pewarnaan, tidak sekolah berbisnis, tapi mereka dengan ketekunannya. Jadi bukan dengan kepandaiannya, tapi dengan ketekunannya dia bisa membuat satu kain yang bisa bercerita tanpa kata gitu. Oh, jadi itu arti dari batik sendiri ya, Kak? Iya, ya? dan itu bahasanya itu banyak. Jadi batik itu berasal dari mana? Batik itu asalnya adalah dari Pulau Jawa. Pulau Jawa. Oh, dari Pulau Jawa. Jadi pertama kali adanya batik itu dari Pulau Jawa, baru merembet ke Pulau-pulau yang lain. Oh, benar. Jadi cerita batik itu pada ceritanya sebetulnya ditemukannya satu kain simbut namanya. Kain simbut itu adalah kain yang ditemukan di daerah Banten sana yang cara pembuatannya sederhana. Jadi yang dibuat lilin malam untuk menggambar itu bukan yang seperti sekarang, yaitu terbuat dari parafin campuran lilin dari rumah lebah, tetapi dibuat dengan cara mencairkan membuat bubur ketan. Oh. Nah, Jadi tahu kan? Kalau bubur keren ketan ya. gimana? Kalau bubur ketan itu kan sticky. Iya benar. Agak rice lengket. itu Ya. kan. Itu kan kalau misalnya direbus sampai menjadi bubur, kalau panas kemudian pakai contong dengan daun lontar, dibikin kayak semacam contong begitu, kemudian dibentuk di atas kain. Dibiarkan sampai kering kemudian dicelup warna. Wow, baru tahu ya, Dri. Iya, baru tahu. Baru tahu ya, Jujur, Kak baru Dri. tahu. Dan itu kalau sudah direbus lagi, kan kalau direbus dia ketannya kan cair lagi kan. Iya. Makanya terbuka yang jadi batik itu adalah motifnya namanya halang rintang warna. Halang rintang warna. Baru tahu kan? Baru tahu kan? tahu. Ya kan? Ilmunya Ini bermanfaat kalau nih. nggak kesini nih nggak tahu kan? Iya, keren banget. Bener. Nah, ini kan aku lihat sekelilingnya tuh kayak ada lemari-lemari yang isinya batik. Boleh nggak kita ngelihat sedikit koleksi Iya, batik koleksi yang kakak dari punya? kakak. Oke. Ya, jadi kita melihat bahwa batik yang diakui oleh UNESCO adalah menerapkan lilin di atas kain. Oke. Jadi kalau yang namanya motif batik printing segala macam bukan batik. Wow. Ini batiknya dari mana nih, Kak? Ini adalah batik sutra. Wow. Yang sutra asli ya. Jadi bukan. Nah, batik ini adalah namanya batik klasik. Asal muasal dari tanah Jawa, dari zaman kerajaan Mataram. Wow. Ya kan? Motifnya ada kupu-kupunya ya. Jadi ini adalah menggunakan teknik pewarna 2.
tipe warna 2 tuh kayak apa Kak? Iya. Cuma 2, yaitu birunya menggunakan nila. Tahu nila? Kurang paham Iya. ya sebenarnya Nah, kita sebagai anak milenial Nila kurang. itu adalah kalau misalnya ada tanaman yang tumbuh subur di daerah tandus panas tuh, misalnya kayak di Sumba dan segala macam tuh ada di situ. Dan itu cukup menggunakan dua warna, yaitu sogan dan biron. Biron itu berarti biru, sogan itu coklat. Oh. Sogannya itu dari kayu-kayuan ngerebusnya. Jadi orang kita zaman dulu nggak terus beli di toko pewarnanya. Gitu. Dari alam ya. Ya. Tapi Ya. ini kayaknya di satu-satu ya di gambarnya ya. Namanya juga batik tulis, darling. Keren banget, Dri. Detailnya bagus banget. Iya. Serius deh. Bagus Jadi banget. ini adalah menggambarnya, ini adalah sistem tutup celup 2 kali. Tutup celup 2 kali. Ya, jadi ceritanya pada saat pertama digambar secara khusus dan kemudian setelah digambar dibikin titik-titik dan segala macam ini, ya, kemudian dicelup warna Biru. biru. Cantik Pada banget saat ya. sudah menggambar lilin segini banyak, warna biru itu direbus semuanya. Terus hanya tertinggal biru dan putih. Yang masih harus tertinggal putih, titik-titiknya harus tertinggal biru di atas putih. Cantik banget ya teman-teman, lihat nih. Digambar salah 2 satu kali dan koleksinya. baru dicelup dengan warna coklat. Kain sebesar ini Iya. ditulis tangan. Wah, belum tentu kita sebagai anak milenial nih, kaum muda, Kaum kaula muda, rebahan. belum tentu bisa Iya. kayak gini. Kita jangan mau kalah sebenarnya ya kan? Jangan menghakimi, belum tentu bisa. Kalau dia belajar bisa loh. Oh iya, benar, Iya benar. benar. Ray Lodri. Tapi kan kebanyakan sekarang pada Iya. kaum rebahan ya, kaum TikTok yang ada. Iya. Oke. Ayo sambil ngobrol. Ada sedikit, yang Tante. lain nggak, Kak? Banyak banget. Oh. Ini kalau kain-kain gini ada banyak filosofinya dong, Kak? Banyak filosofi. Berarti ini gambarnya melambangkan apa nih, Kak? Motifnya. Itu adalah lambang keraton. Oh. Berasa Keraton. jadi putri kerajaan. Ningrat ya. Putri ningrat kalau pakai ini. Kalau boleh tahu ini kalau dijual harganya berapa ya, Kak? Tergantung peminatnya, karena usianya sudah tua. Jadi pada saat usianya sudah tua, makin tua makin mahal harganya. Wow. Kalau Jadi- ini kira-kira Karena ada umurnya sejarah. Sejarahnya Jadi, kalau juga. ini sudah harus masuk lelang. Oh, wow. Karena dia bersejarah ya, Kak ya. Tapi jujur ini halus banget. Iya, bener, Halus cantik banget. Beda loh sama kain-kain yang biasa kayak buat gendongan itu, biasa kainnya Sama, ada gendongan yang asli yang namanya kain gendong dari Semarang. Itu yang asli memang dibuat untuk ini, untuk batik tulis juga ada. Oh, tapi Tapi yang beredar masyarakatnya yang beredar karena pengen jual murah makanya di printing. Oh, jadi teman-teman harus ngerti cara bedain mana Ini batik yang juga- sesungguhnya. Ini juga batik ini biasanya juga begitu. Batik ini difoto sama orang, di printing pun juga bisa. Oh. Tapi ciri-ciri khasnya, jadi kalau menandakan apakah ini batik tulis atau tidak, itu depan dan belakang titiknya sama. Oh, titiknya putihnya. Tuh, teman-teman dengar tuh. Nah, Untuk ya. membedakan batik tulis atau tidak, dari depan sama belakang harus sama titiknya. Iya. Betul, 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 Tembus betul, betul, maksudnya. Iya. Kalau printing kan mungkin depannya Depannya Ke gimana, belakangnya kemana Iya. gitu kan. Nah, wow. ini keren Nah, kan? iya, ini yang Wow, wow. biasa kayak buat gendong bayi. Gendong Iya. gendong adik-adik juga bisa. Iya. Gendong teteh juga bisa. Gendong. Tapi Nih. jujur ini Gendong apa warnanya yang bisa warnanya digendong? cantik banget Iya. jujur. Nih, ini kan dipegang sini sama lain, dipegang sama Oh. Ya. sama AA yang satu sama AA yang lain dipegangnya lain warnanya. Oh, wow. Cantik banget loh. Wow. Jadi- Ini sebelah beda motif, sebelahnya beda lagi ya. Ini adalah proses di mana pada masa Indonesia paceklik kain. Pada zaman Belanda suatu ketika pedagang-pedagang
dari Cina, pedagang kainnya dari Cina, dan pedagang batiknya juga dari orang-orang itu ditangkepin sama Belanda, dipenjarakan, jadi masyarakat kita kekurangan kain. Untuk menghemat kain, karena pada masa itu semua orang harus punya dress code kalau mengunjungi acara, satu kain dibuat menjadi 2. Biar bisa beda-beda motif ya kak. Bukan, bisa dibuat bepergian ke Dua kali. 2 acara. Oh gitu. Jadi Tapi Ini- jujur ini belakangnya beda lagi loh, Dri. Iya. Ini adalah warna terang, diperuntukkan untuk keundangan siang hari. Oh, Ada ininya khususan. ya. Nanti ya. kalau yang ini itu digunakan untuk keundangan malam hari. Baru Caranya tahu kan, gimana? Baru tahu ya. Aku juga baru tahu sih. Iya. Kalau orang kain perempuan itu selalu muternya kan dari kanan ke kiri. Iya. Jadi begitu ke kiri ujungnya adalah ini yang menjadi atas, ini menjadi bawah kan, ya. Tapi dia membuat batiknya pinter. Dia dibalik, jadi kainnya diputar. Ya. Jadi ini menjadi atas, ini menjadi bawah. Jadi yang siang hari disimpan menjadi malam hari. Kalau malam hari disimpan, yang keluar siang. Yang hari. Keren banget, serius, keren jujur keren banget. Ada ininya ya. Ada tekniknya tersendiri Iya. ya. Ada cara-caranya Dan tersendiri loh. ini cara adalah pembuatan batik. kebetulan yang kita namakan batiknya, kenapa warnanya bunganya kok cantik begitu. Ini kalau zaman itu adalah masa penjajahan Jepang. Jadi namanya adalah batik Jawa Hokokai. Jawa Hokokai. Nah makanya tuh teman-teman tuh yang suka Harajuku segala macam. Sebetulnya Indonesia juga punya. Tuh, bangga dengan produk Indonesia. Betul, jangan ngeliatnya keluar aja, kita kaya Iya. loh Tapi akan jujur Dan ini budaya. keren ini banget. kenapa itu pada masa penjajahan Jepang membuat batiknya namanya Jawa Hokokai, dan ini adalah bunga sakura. Oh, Baru ngeh ya, Dri. iya. Nah gitu. Wow. Jadi dari klasik yang seperti ini, Ada kemudian gitu. ada pengaruh dari perjalanan seseorang. Jadi kalau orang Jepang datang bikin, mau dibuatin dong bunga sakura, orang Indonesia yang buat, orang kita yang buat. Bukan kita teman-teman. pakai budaya orang lain. Betul, harus menghargai budaya Tapi sendiri. jujur kalau aku dikasih kain seperti ini bakalan aku pakai sih. Iya. Hmm. Karena keren banget. Enggak semua orang Warnanya punya loh. cantik banget, Dri. Iya. Enggak Dan semua orang punya. ini kalau kalian menghitung, ini titiknya ada berapa juta, ini dikerjakan satu kain lebih dari 6 bulan. Wow. Satu kain 6 bulan. 6 bulan, Dri. Kayak seakan-akan magang ya. Tapi jadinya cuma satu kain gitu. Iya, itu makanya Berarti ini harganya kalau mahal orang ya? Jawa itu batik itu bukan keahlian, tetapi ketekunan. Betul, Wow, betul. wow, wow. Kalau ahli belum tentu tekun juga nggak bisa. Nah ini Benar. ya, Oh, kalau ini batik dari daerah mana, Kak? ini batiknya dari Lasem. Lasem Itu Lasem di itu mana? apa, Kak? Lasem itu dari Jawa Tengah juga, Oh, Jawa Tengah. tetapi dari pertama kali orang Cina berlabuh ke Pulau Jawa. Oh. Jadi kalau ada ceritanya mengenai ada yang kubilaikan itu yang ada telinganya dipotong, nggak tahu kan ceritanya. Ah, Enggak tidak tahu ya. Iya, ternyata anak milenial tidak banyak Tidak tahu tahu. ya. Dan ini Sejarah-sejarah membuatnya dulu. bayangkan, ini sebetulnya dicelup merah tuh, dan ada yang dicelup hijau, ada yang dicelup merah. Jadi pada saat sebelum celup merah itu semuanya ditutup lilin supaya cuma kena hijaunya. Tapi pada saat yang dicelup merahnya sudah direbus semuanya, yang ditutup adalah Yang hijau. yang ditutup yang krem ini. Oh ya. Wow. Ini bener semuanya ditutupin. Pakai lilin semuanya. Keren banget, Dri. Keren banget, Jujur. keren banget. Ya, ini coba lihat kalau misalnya lihat ini pakai canting nomor 0. Ini udah tua usianya, udah hampir 50 tahun. Jujur halus banget, Iya, Dri, kainnya, benar. Dri. Nah, Wow. batik itu ada macam-macam. Ada yang dipengaruhi kebudayaan Tionghoa, ada juga. Jadi orang Tionghoa juga tinggal di Indonesia juga bukan jadi juragan, dia juga membatik, sehingga ada batiknya. Ada tuh. aku loh.
Ada noni-noni banyak di sini. Tuh lihat tuh. Iya. Tapi cakep banget ya. Ada aku dan kamu di sini. Nah, ini. Kalau ini bahannya apa, Kak? Semua bahannya katun. Oh, katun. Tapi Tapi kayak ya, beda-beda katun ya, ada Kak? beda-beda. Ada Tapi katun jujur ini prima, halus ada banget. primissima. Jadi ada garisnya 1, 2, 3 gitu ya. Ini semua dari katun, tapi Hmm. katunnya beda-beda tipe nih. Iya. Kalau ini sutra ya, Kak? Ini yang sutra, sama. ini silk. Yang ini Kak, Ya. Yang ini Katun. katun primissima. Primissima. Ternyata katun juga banyak ya jenisnya. Kak, berarti kalau misalnya orang-orang yang cuman jeplak dan print itu dia menghilangkan rasa apa ya, kehormatan budaya Indonesia dong Kak, bisa dibilang seperti itu. Ya betul. Jadi nggak melestarikan secara asli ya Kak ya. Ada tapinya. Kenapa tuh? Tapinya mereka hanya mengatasnamakan bisnis dan kemudahan karena tidak semua orang bisa membeli batik tulis halus. Benar. Dan itu, tapi itu tidak boleh dibuat alasan juga karena akhirnya dengan ada banyaknya printing, batik yang halus juga tidak lagi hadir di bumi ini. Jadi apapun alasannya tetap salah ya kayak. Ya tetap salah. Karena yang benar-benar asli tuh ya seperti ini kawan-kawan. Kalau Yang kalau yang prosesnya lama asli ya, iya. sudah tidak diminati oleh masyarakat, berarti artinya apa? Artinya produk ini tidak lagi eksis di bumi. Benar. Karena orang semuanya menganggap printing itu sebagai satu kemudahan. Tapi jadi nggak original ya. Nah itu maksud aku, Iya. jadi nggak original, udah banyak jeplakannya. Iya, Ya. apalagi yang Dan- di pasaran tuh kan banyak banget yang niruin kan. Iya, dan ini adalah kehebatan bangsa kita. Tidak sekolah seni rupa, tetapi bisa membuat secantik. Betul banget. Tapi ini keren banget. serius. Ini detailnya cakep banget, Ri. Iya, ini Kalian titik-titiknya. bisa membayangkan berapa juta titik-titiknya yang harus Tuh, dibuat. lihat. Nggak tahu, Lihat. bermiliar, kayaknya miliaran deh. Ini ditulis ya, detailnya Kak? itu bener-bener dengan tangan loh guys, nggak cuman cetak doang ya Ray ya. Ini ditulis Ini tangan sabar tangan banget ya ini kayaknya. Iya. Kita anak Wow. milenial belum tentu bikin kayak gini Iya. langsung Ya. ini Ini batiknya berasal dari Jawa Timur. Jawa Oh, Timur. dari Jawa Timur. Namanya, daerahnya adalah pertama kali ditemukannya Pitekan Tropus erectus. Ditekan Asal fokus ya. erectus. asal muasal manusia. Oh. Wow. Tapi Ini ini daerah namanya apa? Daerahnya daerahnya Probo. Linggo. Oh, Probolinggo. keren ya, keren ya. Tapi kalau di ini lagi kayak ada ininya tahu, kayak ada apa? Kayak burungnya gitu. Apanya? Ini tulis. Ya iya, jadi sebetulnya batik itu bukan masalah motif, tetapi masalah ketekunan adalah sebetulnya bikin bunga ya bunga aja, bikin Tapi daun ya jujur daun ini saja. Bener-bener detailnya cakep banget. Iya, benar, Ya. benar. Yang ngomong anak muda loh. Iya. Tua. Iya, karena sumpah nggak tahu Anak deh. muda aja Speechless bisa, banget, speechless jujur. ya ngeliat kayak gini, belum tentu kita Ditulis bisa loh. tangan, Dri. Iya, betul. Pakai tangan. Kita Nggak aja pakai mesin. ngerjain PR aja ngeluh. Iya. Apalagi ngerjain begini. Ayo. Nah, selain dipengaruhi sama Belanda, ada juga. Jadi kalau misalnya pengaruh Belanda itu seperti apa gitu ya? Oh, tadi kan udah ada yang dari Cina, ada yang dari Jepang. Jepang. Ada juga yang dari Belanda. Cantik banget. Ini namanya batiknya motifnya merak ngibing. Merak nibing. Yang kayak shoot gitu ya. Ya, burung merak. Heeh. Tetapi hebatnya ini cara menggambarnya adalah dengan teknik Art Deco. Art Deco tuh apa, Kak? Art Deco adalah aliran dari seni rupa di zaman awal tahun 1920. Ya. Lupa. Dan itu seni rupa ada Art Deco, ada Art Nouveau gitu. Art Deco itu geometris, kalau Art Nouveau itu beliuk-liuk seperti kecut gitu. Nah, ini salah satunya, ini dari Garut, tetapi hebatnya adalah ini digambar secara Art Deco, padahal yang menggambar masyarakat di kampung. Dia diajarin teknik Art Deco oleh siapa?
Keren banget loh, keren banget. 1920 ya kak? Ya. 1920 Audrey. Iya, Siapa yang mau ngajarin Audrey? emang orang-orang Indonesia itu ya emang kreatif. Kreatif. Makanya ini buat kaula muda, buat teman-teman milenial, Jangan mau tutup mata, tutup kuping tentang kebudayaan Indonesia. karena banyak banget jujur ya. loh. Ada yang dipengaruhi Belanda, Jepang, Cina. banyak banget yang harus dikembangin sebenarnya. kita Ada sebagai satu kaum- lagi. Oh, apa tuh kak? Ada pengaruh dari Islam. Islam. Oh, boleh lihat contohnya? Nggak boleh, baca dulu. Oh, nggak boleh, nggak punya uang. Nah, ini. Oh, ini yang dari Islam. Mencolok Iya. ya, agak mencolok gitu. Ini adalah budaya Islam, yaitu kebetulan berasal dari batik Jambi Jambi. dan Bengkulu. Itu ada namanya batik Basurek. Batik Basur. Basurek. Resek-resek nggak di sini? Jadi ini batik Basurek. Batik Basurek ini sebetulnya menggunakan alfabetikal Arab, tetapi karena dia harus dipakai sama Cepet. orang, bukan dipakai orang, kan dipakai di bagian Takutnya- bawah, dibawa masuk ke toilet dan segala macam, sakral ya. sehingga alfabet Arabnya ditiadakan, tidak Jadi jadi seolah-olah menyerupai Iya, saja. diukirnya menyerupai. Tapi ini di dalam sejarahnya ini masih dalam penelitian. Ini adalah pengaruh dari kerajaan Ottoman dari Turki. Oh. Wow. Jadi masyarakat kita zaman dulu sudah berhubungan dengan orang yang dari luar pulau, bahkan dari luar negara. Ternyata yang kita tahu belum sejauh itu ya, Dri. Iya, benar. Ini kalau Banyak menurut ini banget loh ternyata. bentuk apa sih, Kak? Ini. Ini Iya. adalah lambang daripada kerajaan di Jambi. Oh, gitu. Oh, keren. Lambang Terus kerajaannya kemudian ya. terus ada tulisannya. Ini keris ya. Ya. Oh, keren banget. Banyak banget Jujur. teman-teman Yang yang udah lebih- di ini belum semuanya loh Iya. yang Belum dikeluarin. selemari, baru di atasnya doang. Ini baru Ini baru beberapa. lemari satu. Iya, Belum ini- lemari yang lain. Iya, ini belum semuanya, ini baru beberapa. Tapi yang lebih keren lagi, kakaknya tuh tahu semua sejarah-sejarah yang betul banget. keren banget. Bener banget. Kalau muda nih harusnya Harusnya bisa lebih nge-explore lagi. benar, ya nggak sih, jangan Dri? mau kalah. Kita sebagai orang yang punya jiwa muda juga, kita harus belajar banyak nih karena Indonesia tuh kaya akan budaya, bener gak kak? Kalau nggak begitu, nanti dia mati di tengah jalan. Iya, Dan dia tidak betul. dikenal lagi, dilupakan. Akhirnya menjadi budaya cerita doang. Benar, benar. Jadi kayak dongeng doang ya, Dri. Iya, Oh, betul. oh. Kita harus bangga jadi Pengen tahu lebih banyak atau bagaimana? Aduh, kayaknya cukup ya. Sebenarnya cukup nih. Takutnya Kita- sampai besok. Iya, Takutnya ini sampai banyak besok. banget. Heeh. Nggak usah, sampai minggu depan. Kayaknya Emang nanti kita banyak. main lagi ya, Dri. Kita main-main lagi karena di sini rumahnya bikin nyaman banget Nyaman loh. banget, jujur. Agak salfok sedikit ya. Di sini banyak tempat untuk spot foto. Betul. Rasanya nggak mau pulang gitu. Saya udah di sini aja biar Instagram penuh feeds-nya gitu. Oke. Oke, sekarang aku mau nanya, kan Ah. kita tuh lagi di kondisi seperti ini kan. Mm-mm. Di Nah. kondisi pandemi. Iya, di kondisi pandemi ini. Apakah pandemi ini memberikan dampak kepada industri batik itu sendiri? Semua sektor, di seluruh sektor yang ada di bumi ini semuanya berdampak. Bergantung kepada manusianya bagaimana mengaktualisasi diri supaya dia tidak terpuruk dalam dunia yang sedang COVID seperti ini. Jadi bagaimana cara dia menghadapi, karena sebenarnya jadi ada ceritanya, kata-katanya dulu. Selalu ada hikmah di balik sebuah cobaan. Cakep banget tuh. Bisa didengar teman-teman? Bisa diingat juga teman-teman. Selalu ada hikmah di balik cobaan. Nah, mungkin adalah di tahun ini kita memang tidak bisa bekerja seperti apa yang kita mau. Tetapi yang paling penting adalah begini.
bagaimana kita bisa move on, bisa survive dari apa yang kita hadapin sekarang. Betul banget. Itu yang paling penting. Jadi orang per orang yang merasa dirinya tidak berguna itu malah akan terseleksi dengan sendirinya karena dia menjadi down, menjadi terpuruk. Tapi kalau kita memotivasi diri kita supaya lebih aktif dalam bergerak apapun bentuknya, itu kan memotivasi diri sehingga kita bisa lebih maju. Betul banget. Walaupun di rumah aja nggak Betul, ada halangan loh, betul. bisa aja kita bosen mau belajar batik bisa. Apalagi sekarang zaman udah modern, bisa Iya. cari tahu lewat internet. Tidak usah menjelimet dengan segala macam seperti batik apa adanya. Kita membuka satu gambar batik, kita coba untuk menggambarnya Iya. satu jari. Wow, keren. Kasih tepuk Oke. tangan dulu dong Terakhir, aku mau minta pesan buat kaula muda iya, nih, dari kakak. cara melestarikan dan menjaga budidaya batik atau budaya di Indonesia gimana? Ya, sebetulnya mudah saja. Semua harus berawal dari diri sendiri. Kalau misalnya kita bilang bahwa bagaimana kita mengajak orang lain, tidak perlu. Yang penting adalah berawal dari diri sendiri. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa dikerjakan. Budaya itu pun adalah buatan manusia. Jadi apa yang kita perbuat sebetulnya sudah memulai dengan budaya. Gitu. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu, kita adalah mengawali menghidupkan lagi sebuah budaya. Tuh buat teman-teman bisa dipahamin kali ya. Ya, di Keren sini tuh banget. kita belajar ya dari part 1 sampai kita di sini part 2 itu banyak banget nilai-nilai Betul. yang bisa kalian ambil. Apalagi kita belajar dari sosok yang luar biasa ya. Benar Kak Sony ini banget. bener-bener kayak memotivasi banget, menginspirasi banget. Iya, awal ngeliat langsung kayak "Pasti pengen belajar gitu Iya. kan. Pasti pengen belajar, Jadi pengen tahu ilmunya banyak banyak. banget, Iya, ilmunya banyak Jadi banget. intinya belajar itu bukan hanya diartikan di sekolah. Betul. Karena di sini kita basic belajar asik. Asik. Nggak cuma di sekolah, kita bisa menjelajah Iya, keluar. mulai jangan sampai kelewatan. Jangan cuma dipatokin di Betul. situ-situ aja belajar di mana Karena aja, dari guys. sini aku aja baru tahu yang tadi yang tentang batik dari Belanda, Iya. filosofinya ada dari Belanda, Betul, dari Jepang. Cina, Aku gitu-gitu. baru tahu. Banyak loh, Iya. banyak yang belum kita tahu. Pembuatnya adalah bangsa kita, bangsa Indonesia. Jadi harus bangga ya sebagai warga negara Indonesia tuh harus bangga. Oke, buat Kak Sony, makasih banyak Makasih banget banyak udah ya. mempersilahkan Sama. kita main ya, Bener, Dri. kapan-kapan boleh kan main boleh. ajak teman-teman gitu kan. Tapi Iya. jangan lupa, Apa? begitu sudah mulai habis selesai acara ini, bantu ngelipetnya. Oh, iya. siap. Oke. Itu kita pasti di belakang bantu. kamera tenang aja, jangan kan ngelipet nyapu ngepel ya. Iya, bisa, Oke, bisa. iya, nggak apa-apa. Benar. Nah, ke dapur ya masak. Oh, Ah, iya. boleh juga, Nggak boleh apa-apa, juga. kan namanya juga Makasih, anak maaf hospitality. ngerepotin ya, Iya. Kak. Maaf ya Ini- ngeberantakin. Jujur ya. ini keren Kepo. banget, aku jadi kayak makin suka sama batik. Iya, Oke. betul banget. Aku jadi kayak bangga menjadi warga negara Indonesia karena aku kaya gitu. Oke, segitu dulu buat acara kita hari ini Karena karena banget Kak Sony mau iya, berbagi cerita. ilmunya makasih banget. Iya, sangat Karena kita kepake banget loh. betul. Jadi teman-teman tetap budidayakan budaya di Indonesia ini karena kaya sekali. Oke, segitu dulu aja. Aku Rekan Sudatira. Aku Audi Stefani dan Saling Mulisan, bye-bye. bye-bye, sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel SMK Medland di acara Basic Belajar asik.